Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam. Salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024, hari Minggu biasa yang kelima. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan hiburan padamu. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan, melewati bulan-bulan yang hampa, menghitung malam-malam yang menyesakkan. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan jadilah pada kepercayaan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dari bacaan Injil kita mendengarkan tentang perutusan, pewartaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, yang artinya kabar sukacita bahwa Allah menyelamatkan umat manusia. Allah menyayangi, mengasihi manusia dan mengendaki agar manusia yang mau untuk menerima berkat keselamatan yang dianugerahkannya pun akhirnya menjadi selamat. Untuk itulah Tuhan Yesus dan para murid lalu di dalam melaksanakan karya hidupnya itu diisi dengan mewartakan kabar sukacita. Selain mewartakan kabar sukacita, Tuhan Yesus menghadirkan dirinya sebagai Allah yang mengasihi dengan menyembuhkan banyak orang yang sakit dan juga mengusir setan-setan. Karena memang itulah yang menjadi tanda bagaimana Allah berkenan, Allah hadir, Allah ada di dalam karya pewartaan dan perjuangan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semakin percaya akan kehadiran Kristus sehingga kita semakin mengerti bahwa Allah menyayangi kita di dalam tindakan Tuhan Yesus yang selain dengan aktif menyembuhkan orang, mengusir setan-setan, tetapi juga tetap menjaga relasi yang intim dekat dengan Allah, yakni dengan tekun berdoa. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita pun mengikuti teladan Tuhan Yesus, tekun berdoa dan berbuat baik, melaksanakan karya-karya kebaikan. Oleh karena Kristus telah sang kebaikan itu yang telah hadir di tengah-tengah kita, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, dan mewartakan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita perjuangan kita untuk menerima kabar sukacita Kristus dan mewartakan dalam hidup kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.